Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjelang makan siang ini Pak, agak loyo-loyo jawabannya. Saya ulang salam Pak Bu. Yang menjawab salam karena Allah, saya doakan yang ada penyakit diangkat dan disembuhkan oleh Allah, amin. Urusannya dimudahkan oleh Allah, amin. Yang banyak utangnya cepat dia lunasi, amin. Insyaallah BNN Sulawesi Selatan dilindungi oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dan insyaallah sukses ke depan. Yang tidak jawab salam kudu akan tongki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wa qala idzan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim, ila akhir ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak pimpinan BNN atau yang mewakili, Bapak Ibu para calon ahli surga. Baru calon Pak Bu, calon itu tergantung dari kita mau lanjut untuk menjadi penghuni tetap atau bagaimana ke depannya. Nafsi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pertama-tama salam hormat dari Ketua Umum Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Andre Guru Tahaji Dr. Maskur Yusuf MAG. Jadi kami punya program yang namanya juga Komite Dakwah Khusus. Kalau yang lain itu sudah bersifat umum, pengajian umum. Jadi Komite Dakwah Khusus itu diantaranya adalah para tahanan, kemudian yang bermasalah. Jadi Komite Dakwah Khusus itu masuk di situ. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salam dan salawat untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah yang sebelumnya kita tidak pernah saling kenal. Pagi menjelang siang ini Allah memberikan kemudahan sehingga kita bisa ta'aruf. Sebelumnya Bapak Ibu kenal saya enggak? Tidak, saya juga enggak kenal Bapak Ibu.
Jadi alhamdulillah di pagi, siang, menjelang siang ini Allah pertemukan kita untuk saling kenal mengenal. Kita saling silaturahim dalam rangka pembinaan mental spiritual khususnya para tahanan. Tapi karena belum ada, sudah kosong katanya Bapak pimpinan, jadi kita silaturahim antara penjaga tahanan. Ya mudah-mudahan kita berkesinambungan ke depan, dan insya Allah ta'aruf ini tidak hanya berhenti sampai di sini dan akan dipertemukan oleh Allah di hari-hari yang akan datang. Ya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, tidak punya noda, tidak punya dosa sekecil apapun. Jadi kita itu bersih Bapak Ibu, lahir di muka bumi oleh ibu kita. Makanya hadis menyebutkan kullu mauludin yuladun 'alal fitrah fa abawahu au yuhawidani au yunasrani au yumajsani. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, tidak punya noda dan dosa. Nanti orang tua yang akan berikan warna kepada anak. Nah, kita dulu diberikan warna oleh ibu kita, bapak kita. Nah, sekarang tugas kita memberikan warna kepada anak kita. Warna apa itu? Hanya 3 diberikan oleh Allah. Karena apa? Kita lahir sudah Islam. Di rahim ibu, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Siapapun orangnya, apapun nanti agama yang dianut, apapun warna kulitnya, dia dari suku manapun, di rahim ibu itu sudah berjanji di hadapan Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Mau Mikael, mau Deng Tonji, mau Deng Memang, mau Deng Kule, semua jawab qalu bala syahidna, engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan. Artinya kita sudah berikrar di hadapan Allah bahwanya kita sudah berislam. Nah, nanti lahir ke dunia kita putih, suci, tidak punya dosa. Nanti orang tua punya tanggung jawab. Apakah anak itu jadi Majusi, Yahudi, atau Nasrani? Itu tugas orang tua. Seiring dengan perjalanan waktu, Bapak Ibu, pada saat anak dalam keadaan masih belum akil balik, yang dia lakukan untuk dirinya, yang dia lakukan itu belum dikenai dosa oleh Allah. Kebaikan yang dia lakukan itu pahala untuk kedua orang tua, dosa yang dia lakukan Allah tidak catat. Nah, nanti akil balik baru. Nah, makanya Islam mengajarkan bahwasannya pada saat umur 7 tahun suruh anak kita sholat. Bu, ibu, baru sekedar nyuruh. Yang dulu kan dato, apalagi seperti Mike Tyson lawan tinju, ndak boleh Pak. Sholat sekedar nyuruh. Tapi sebaiknya kalau kita nyuruh anak kita, mendingan kita dulu yang praktekan. Lucunya sekarang suruh anak sholat, kita lagi main game di HP Pak Bu. Ya syukur kalau anak tidak protes. Ya ini umur 7 tahun. Umur 10 tahun kata Nabi, kalau mereka tidak mau sholat, pukul. Pukul dalam artian mendidik, bukan menyakiti. Artinya apa? Ternyata menurut hasil penelitian, di usia 10 tahun itu anak sudah mulai akil balik. Artinya apa? Kebaikan, kejahatan dia lakukan itu sudah dicatat oleh Allah untuk dirinya. Dan di saat itulah Bapak Ibu, insya Allah manusia sudah bisa melakukan kebaikan dan dosa, dan Allah catat itu. Artinya apa? Siapapun manusia di dunia ini otomatis pernah melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Allah tanpa terkecuali. Termasuk ustaz, termasuk kiai. Nah, makanya Allah sampaikan, tatkala kalian melakukan dosa dan kesalahan, ingat kepadaku.
Dan ingat kepada Allah itulah disebut dengan istighfar. Yang pertama Allah minta, Nabi minta, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah sudah dihafal Pak Budi. Bu, sudah dihafal Bu. Atau dilupa-lupa Bu Pak? Itu kan selesai sholat itu istighfar. Istighfar yang panjang, istighfar yang paling bagus kata Nabi yang itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sama-sama Pak Budi, sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustadz panjang, nggak hafal. Ada istighfar yang kedua. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan saya bertobat kepadanya. Ustadz, panjang juga itu. Minta diskon sedikit. Diskon lagi 50%. Astaghfirullahaladzim. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Masih lupa juga Ustadz. Nggak hafal. Ada di diskon 75% malah Bu. Astagfirullah. Tapi nggak bisa lagi di diskon Bu. Rugi perusahaan kalau diskon lagi. Astagfirullah yang paling pendek. Saya mohon ampun kepada Allah. Itu yang paling pendek. Jadi 4 tingkatan. Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Yang kedua, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan saya bertobat kepadanya. Ketiga itu. Dan keempat tadi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan inilah istighfar yang terbaik dalam Islam. Jadi astagfirullah Bu, ndak bisa lagi di diskon. Mohon maaf Budi. Itu yang paling pendek. Survei membuktikan, Ibu, Pak, kita kalau dipukul pundak sama teman dari belakang, kaget kan tuh? Kira-kira apa yang dibaca sama Bapak Ibu? Survei membuktikan bukan astagfirullah. Astaga naga, kaget kok. Ucapan sia-sia tidak ada gunanya. Makanya kalau kaget minimal berkata astagfirullah. Tak bangka kok. Tambah kita bangka di belakang tidak apa-apa Ji. Yang penting ada astagfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW satu-satunya hamba dijamin Allah masuk surga Pak Bu. Dosanya yang lalu dan akan datang Allah sudah ampuni. Tapi riwayat yang sahih menyebutkan Nabi Muhammad itu istighfarnya dalam sehari 100 kali. Dosa yang lalu dan akan datang Allah sudah ampuni. Sudah punya tiket masuk surga. Tapi masih istighfar mohon ampun kepada Allah sehari minimal 100 kali. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita berapa kali Pak Bu sehari semalam istighfar Bu? Nggak apa-apa jujur mungkin. Berapa kali Pak Bu? Saya punya majelis taklim binaan saya Pak. Saya tanya begini, Bu berapa kali istighfar sehari? Dia bilang, saya nggak bisa hitung Ustadz. Wah hebat itu. Pakai kalkulator saja Ustadz. Saya bilang,
Saya bilang, kenapa tidak bisa dihitung, Bu? Karena tidak ada yang mau saya hitung. Apanya mau dihitung? Jadi kalau di luar waktu sholat, di saat kita sibuk, minimal usai sholat sebelum kita berpindah dari duduk tahiyat akhir sholat, baca itu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Selesai sholat duhur minimal 5 kali. Jadi ingat, Bu, ya Pak, selesai sholat duhur sebentar, jangan dulu pindah posisi duduk, tak. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Selesai duhur 5 kali, selesai sholat asar 5 kali, selesai maghrib 5 kali, selesai sholat isya 5 kali, selesai subuh 5 kali. Sudah berapa, Bu? 25 kali. Tidak seperti baginda Rasulullah 100 kali. Minimal kita mohon ampun dalam setiap waktu sholat 5 kali. Itu sudah masuk kategori orang yang sudah mohon ampun kepada Allah. Dan Allah malu, Bapak Ibu, yang tidak terima mohon ampunnya seorang hamba kepada Allah. Makanya dalam hadis qudsi itu Allah menyampaikan, kalau hambaku datang kepada dalam keadaan berjalan, aku lari temui mereka. Aku sayang kepada mereka yang mereka mau membersihkan diri dengan istighfar mohon ampun kepada Allah. Jadi keseharian kita ini, meskipun itu dosa kecil, sering kita lakoni, Bu. Lihat orang di jalan saja kita sudah dosa. Kalau lisan tidak berkata, hati itu bergumam. Tingginya ini orang besar sekali, tapi sayang kulitnya hitam, sudah dosa, Bu. Cantiknya ini orang, serasi kacamatanya dengan jilbabnya, tapi sayang bola matanya, sudah dosa, Bu. Nah, kalau ini dilakoni kita dalam hidup, cepat astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Ibu bapak yang saya hormati, jadi perbanyak istighfar. Ustaz, saya itu mantan penyanyi dangdut. Terus kenapa, Bu? Bisa saya lakukan itu istighfar? Bisa. Menyanyi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Garuk-garuk punggungnya bapaknya anak, istighfar Pak Bu, istighfar supaya tertidur ki bapaknya anak, karena merdu suara tak. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi sekali lagi tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Orang yang berbuat dosa, kata Nabi, sebaik-baik mereka adalah yang mohon ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau sudah pernah melakukan dosa, maka Allah minta, Nabi minta perbanyak sujud kepada Allah, baik di luar waktu sholat maupun di waktu sholat. Ternyata makna sujud kita di hadapan Allah, menyatunya jidat tempat yang tertinggi di anggota badan kita dengan tanah bumi yang sering kita nginjak dalam setiap waktu, indikasi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tugas dan kewajiban dulu, baru kita minta apa yang kita inginkan. Jadi ibadah dulu, baru bermohon kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, iblis laknatullah itu ahli ibadah. Awalnya itu ahli ibadah, surga tempatnya itu iblis dulu.
Tapi tatkala Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, nenek kita, kakek kita, manusia pertama, Allah perintahkan kepada malaikat, ya malaikat, tunduk kamu kepada Adam, hormat dia. Malaikat no comment, sami'na wa ata'na, ikut perintah Allah. Tapi tatkala disampaikan kepada iblis, ya iblis, hormat kamu ke Adam. Apa kata iblis dengan bertepuk dada? Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Tidak mungkin senior tunduk kepada junior. Adam manusia kemarin engkau ciptakan selebih dulu. Sombong dan takabur. Jadi tidak mau sujud iblis kepada Adam, itu adalah personifikasi, indikasi manusia di dunia ini yang tidak mau sujud kepada Allah itu berteman dengan iblis. Jadi kalau kita rajin sujud Bapak Ibu, insya Allah iblis itu tidak akan sanggup menggoda kita. Makanya ada hadis menyebutkan iblis itu tidak akan sanggup menggoda manusia dari dua tempat. Pertama dari atas, yang kedua di bawah. Di bawah itu kenapa? Sujud kita di hadapan Allah, lari terbirit-birit iblis untuk tidak sanggup dan dekati kita. Dari atas apa? Kita berdoa, minimal istighfar. Iblis tidak berani dekati tempat di mana dikalimatkan astagfirullahaladzim. Jadi iblis itu datang dari depan Pak Bu, dari belakang, kanan, kiri. 4 arah angin tempat iblis empuk untuk menggoda kita umat manusia. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu kalau kita mendapatkan nikmat di sisi Allah apapun bentuknya, mungkin dapat lewat dari pimpinan Bu, Pak, sujud syukur, tidak perlu pakai berwudu, tidak perlu cari tempat masjid atau musola, langsung sujud pada waktu itu di lantai. Tapi hati-hati juga saat sujud, jangan sampai ada kotoran di bawah kena jidat. Itu apa artinya? Sujud syukur kepada Allah. Jadi seorang hamba yang jidatnya, kepalanya tunduk kepada tanah untuk sujud, itu adalah indikasi bahwasanya kita hamba di hadapan Allah. Ya, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, pandai bersyukur kepada Allah. Ada satu riwayat menyebutkan seorang suami itu pagi sampai malam itu ya beda-beda tipis dengan kita yang punya aktivitas. Jadi keluar rumah pagi, selesai subuh, pulang menjelang maghrib. Jadi bilang sama istrinya, Bu, berangkat dulu, doakan. Jadi suaminya kecup kening istrinya, Pak, kening Pak, Bu ya. Istri cium tangan. Ternyata makna dari kecup kening cium tangan ini besar Pak Bu. Makanya ada hadis, meskipun diperdebatkan ulama, barang siapa yang belum sempat haji dan umroh, kalau mereka sempat haji dan umroh dan belum sempat cium hajar aswad, kata Nabi, Pak, cium kening istri, kata Nabi, sama dengan cium hajar aswad. Kalau tidak ada istri di sini, Pak, jangan pakai di sini, nanti di rumah, Pak. Sebaliknya kata Nabi, kalau seorang istri mau cium hajar aswad, cium tangan suami, karena Allah nilai pahalanya sama dengan cium hajar aswad di Masjidil Haram. Jadi kalau pulang sebentar Bu, lapor lagi sama suami tak, Pak, ndak mau ki hajar aswad.
Suaminya ternyata sudah tahu. Ada sebentar Hajar Aswad mengantuk ini. Nah kalau mau suami tak selalu di Hajar Aswad ini mesti dijaga, Bu. Ngerti, Bu, ya? Bagaimana cara jaganya? Bersihkan, Bu. Ada studi kasus suaminya buru-buru sekali mau ke kantor kan upacara hari Senin. Istrinya kebetulan di dapur. Yang bungsu kelas 2 SD pesan nasi goreng. Sudah pakaian suaminya buru-buru, Bu mau berangkat, sini dulu Pak, tidak bisa ke keluarga karena sementara bikin nasi goreng anak tak. Kebetulan yang ditumbuk tomat, kecap, bawang merah, bawang putih, terasi. Tumbuk terlalu keras karena ini. Datang suaminya, Bu berangkat mana? Istrinya bingung. Lalu suaminya tanya, Bu kenapa beda sekali Hajar Atis ini hari? Kenapa? Rasanya beda. Istrinya jawab, Alhamdulillah Pak, asli, tidak ada campuran. Maksudnya terasi Pak. Jadi maknanya apa? Kita kepingin suami istri insya Allah langgeng. Cara langgeng itu kata Nabi, sering kecup kening istri, dan istri insya Allah cium tangan suami. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi ini suami minta izin, Bu berangkat, dia kecup kening istrinya, istrinya cium tangan suami, lalu dia pergi. Istrinya waktu duha mengangkat tangan, ya Allah buka pintu rezeki untuk suamiku, kalau di atas langit ya Allah turunkan, kalau masih dalam perut bumi ya Allah keluarkan, kalau masih jauh ya Allah dekatkan dan berikan kepadanya. Ternyata ini suaminya hari-harinya jual makanan. Alhamdulillah. Hari pertama dari pagi sampai sore tidak ada yang beli makanannya. Pulang suaminya, istrinya tanya, bagaimana kabar di pasar Pak? Alhamdulillah Bu, satu pun tidak laku jualanku dari pagi sampai sore. Istrinya bingung, tidak laku kok pakai Alhamdulillah. No problem, besoknya lagi suaminya keluar, pulang sama dengan hari pertama. Begitu nyampe, istrinya tanya lagi, Pak gimana kabar di pasar? Alhamdulillah Bu, sama dengan yang kemarin, tidak ada yang beli jualan tak. Di hari yang ketiga, istrinya sudah tunggu, Pak jangan memang tidak bilang laku jualan tak. Bu sabar Bu, Alhamdulillah jualan kita hari ini laku semuanya. Bu ini untung, modal saya pegang. Ditarik tangan sama sang istri, duduk Pak, kata istrinya. Kenapa Bu? Kalau untuk hari ketiga Bapak berkata Alhamdulillah, karena memang cocok, Bapak dapat untung. Tapi untuk hari pertama dan kedua, kasih penjelasan ke saya. Kenapa Bapak berkata Alhamdulillah, tidak ada yang laku jualan tak. Senyum suaminya lalu berkata, Bu, kalau hari ini tidak laku, besok bisa. Besok tidak laku, lusa. Lusa tidak laku, minggu depan tidak laku, kita tahu yang makan sendiri itu jualan tak, susah kamah. Bu, kata suaminya, kalau bukan musibah yang menimpa kita Ibu, jangan pernah bibir ini berhenti dari berkata Alhamdulillah. Itu makna syukur Bu. Kalau bukan musibah menimpa keluarga kita dan apa yang kita lakukan, jangan pernah bibir ini berhenti dari mensyukuri nikmat Allah. Dan bentuk syukur itu kata Nabi minimal berkata Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bu, Ibu, kalau gajian banyak dikasih oleh suami tak, Alhamdulillah. Kalau cuman setengah, Alhamdulillah. Kalau sedikit, Alhamdulillah. Kalau tidak ada,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hebat itu kalau tidak ada, Bu, alhamdulillah toh. Tapi mesti ditanya di mana semua ini gaji apa kemana? Jadi dapat penjelasan. Jadi cukup 3. Yang pertama istighfar, perbanyak istighfar dalam hidup ini, Bu. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Dalam setiap jam itu kita berdosa di hadapan Allah. Kalau bukan anggota badan, hati kita yang berdosa kepada Allah. Jadi perbanyak istighfar. Minimal astagfirullahaladzim, saya mohon ampun kepada Allah. Kalau sudah istighfar, sujud di hadapan Allah. Jadi sujud kita itu bermakna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penghambaan kita kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga, pandai mensyukur nikmat Allah sekecil apapun. Kalau itu bukan musibah Bapak Ibu, maka mari pandai bersyukur kepada Allah. Minimal berkata alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ketiga hal ini sanggup kita lakoni, maka insya Allah tugas kita akan berjalan dengan lancar. BNN itu tantangannya berat Bapak Ibu. Kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, kita akan frustrasi, kita akan kecewa, kita tidak akan sanggup melaksanakan tugas dengan baik. Yakni tugas mulia ini, pandai-pandai mendekatkan diri kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah ada satu riwayat menyebutkan Bapak Ibu bahwasannya ada seorang pembunuh yang dia bunuh itu sudah 99 orang. Darahnya itu berlumuran dengan dosa. Tanpa ada penyebab dia bunuh itu orang. Dia datangi seorang pendeta, bertanya, Pak Pendeta, masih adakah harapan buat saya untuk bertobat kepada Allah dengan dosa yang saya lakukan? Ditanya, dosa apa kamu lakukan? Sudah 99 orang yang saya bunuh. Jadi tangan saya ini berlumuran dengan darah. Pendeta jawabnya kurang bijaksana, Bu. Oh, berat. Dosamu tidak diampuni, taubatmu tidak diterima. Ini pembunuh berkata, ya daripada ganjil 99, sekalian saya bunuh Pak Pendeta biar 100 orang. Jadi sudah 100. Dia keliling mengembara hanya untuk satu pertanyaan. Apakah dosa saya diampuni oleh Allah dan taubat saya diterima? Dapat seorang bijaksana. Tuhan, awalnya 99 saya bunuh. Tapi saya tanya satu orang, dia bilang tidak bisa diterima dosa saya, tidak bisa diampuni dosa saya, dan tobat saya tidak diterima. Ya saya genapkan 100 orang, jadi sudah 100 yang saya bunuh. Kira-kira dosa saya diampuni, taubat saya diterima atau tidak? Yang bijaksana ini jawab, jangankan 100 orang, 1000 lagi satu dunia yang kamu bunuh, selama kamu bertobat kepada Allah, tobatmu akan diterima dan dosamu akan diampuni oleh Allah selama nafas belum sampai di tenggorokan. Alhasil berjalan Bapak Ibu. Di tengah jalan dia meninggal. Bertengkar malaikat Ridwan dengan malaikat Malik yang jaga neraka, Ridwan yang jaga surga. Ridwan berkata, saya punya jatah ini, dia sudah tobat. Tunggu dulu. Ridwan kata Malik, 100 orang yang dia bunuh, hanya dia mau bertobat, tidak mungkin jatah saya neraka. Allah utus malaikat Jibril turun ke dunia jadi hakim Malik dengan Ridwan. Bagaimana dengan hambaku yang sudah meninggal itu? Turun malaikat Jibril lalu berkata, halo bro, kenapa bertengkar? Malik bilang, masa Ridwan mau ambil jatahku? Ridwan bilang, dia sudah bertobat. Jibril berkata, ukur perjalanan ini orang. Sejak dia mau bertobat sudah berapa lama dia jalan. Ternyata
jalannya lebih jauh karena untuk bertobat kepada Allah. Jibril berkata, sabar kau Malik, ini jatahnya malaikat Ridwan, masukkan dia ke surga. Jadi kalau sudah bertobat, ini dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Jadi kita beriman dipanggil lagi untuk bertaubat, karena iman itu kadang keluar masuk dalam dada kita. Di saat kita laksanakan kebaikan, iman itu bertahan. Tapi saat kita melaksanakan larangan Allah, iman itu keluar dalam dada kita. Jadi dipanggil lagi itu orang beriman untuk bertaubat yang sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat yang sebenarnya? Yang pertama, menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, ikuti dengan perbuatan baik. Syaratnya taubat nasuha yang sebenarnya 3 itu. Menyesali, tidak akan mengulangi, ikut dengan perbuatan yang baik. Maka insya Allah menghadapi pecandu narkoba butuh kesabaran. Isbiru ma aswabak. Kalau tidak sabar, kita akan frustasi Bapak Ibu. Pekerjaan yang mulia memperbaiki orang. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak orang untuk berbuat baik itu pahalanya di sisi Allah sangat luar biasa. Jadi bismillah, lanjutkan perjuangan, tak Allah bersama dengan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Lain waktu dan kesempatan kita akan ketemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.